Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang inseminator merupakan kebanggaan bagi seorang Bapak Ahmad Sahrani. Berkat tangan dinginnya, banyak petani yang merasakan manfaat dari hasil pekerjaannya. Peternak mendapatkan bibit berkualitas unggul yang dapat meningkatkan gairah bermasyarakat, khususnya peternak. Pengalaman Pak Sahrani, kita dapat banyak kan pengalaman-pengalaman itu tentang masalah pengemukan ataupun itu pengembang. Dengan adanya Pak Sahrani, kita terbantu kan atas nama kelompok pemuda kreatif. Lalu di situ kan penghasilan dari Pak terbantu tadi kita jual sapi dari harga yang pertama itu 25 juta, yang kedua 25, yang ketiga 23, yang keempat 28. Lalu kan itu hasil semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ahmad Sahrani sebagai inseminator wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang mana saya bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini pertama kali kami ditempatkan di Kecamatan Batang Alai Utara, tepatnya di Ilung, Desa Kilang. Jadi kami inseminator sejak tahun 1994. Nah, kebetulan kami waktu di Kecamatan Batang Alai Utara Ilung ini kami diserahi tugas untuk mengembangkan inseminasi buatan khususnya untuk sapi Bali. Tahun 94 itu ada sebanyak 60 ekor. Yang mana kami laksanakan kegiatan IB wilayah Batang Alai Utara tadi, tepatnya di Desa Kilang, kemudian Haur Gading dan Gambah, ada 3 desa. Kemarin itu ada 60 ekor sapi Bali. Yang mana kami pertama tugas itu melaksanakan IB pada sapi Bali ini banyak kendalanya. Yang mana sapinya kemarin itu masih kecil-kecil gitu, umur 2 tahun, 1 tahun setengah sampai 2 tahun. Kemudian setelah berjalan kurang lebih 5 tahun kami tugas, kami dimutasi ke wilayah Labuan Amas Selatan, tepatnya di wilayah Durian Gantang. Nah, Durian Gantang kami melaksanakan kegiatan IB yang mana wilayahnya termasuk wilayah Benua Kepayang, kemudian Taras Padang, Jamil, kemudian wilayah Mahang Baru, Panggang Marak, kemudian lagi wilayah Betang Bahalang, kemudian daerah Mangunang. Nah, jadi sampai saat ini kami tugas tepatnya di wilayah Poskeswan Durian Gantang, yang mana Poskeswan wilayah Durian Gantang ini mewilayahi ada 2 kecamatan, Kecamatan Labuan Amas Selatan dan Kecamatan Haruyan. Kami kegiatan IB saat ini semi aktif, yang mana kalau ada petani atau akseptor kami yang menelpon, baru kami yang bergerak dipanggil. Jadi kami waktu dipanggil itu kami tanyakan dulu kapan birahinya, kemudian bibit apa yang diminta gitu. Nah, jadi setelah itu baru kami mendatangi ke petani atau peternak atau akseptor kami. Nah, jadi sesuai yang ada di kontainer kami itu ada bibit yang tersedia, itu ada Brahman, ada PO, kemudian Limusin, Sementa, dan Brangus. Ada 5 macam straw yang kami ada di kontainer kami. Kemudian untuk kegiatan IB ini kami kedaman waktu malam-malam, kalau petani yang memerlukan kami siap melayani gitu. Nah, jadi kada mesti pagi atau sore, malam sampai jam 10 malam bisa juga kami melayani untuk kegiatan IB ini. Yang mana kami menghitung juga anunya lama apa mulai birahinya.
Jadi minimal tuh kami itu yang kami pakai itu 9 jam mulai birahi baru kami melaksanakan kegiatan IB-nya. Nah setelah itu kami datang ke petani ini. Saat ini kan kebanyakan tuh di petani ini belum ada kandang paksa khusus. Seharusnya yang bagusnya ada kandang khusus atau kandang paksa. Cuma kami kegiatan IB di sini dengan bantuan tali kami ikat untuk tubuh sapinya supaya bisa gerak gitu. Nah jadi mengurangi pergerakan. Yang mana untuk apabila sapi di IB kalau terlalu banyak geraknya tuh biasanya kemungkinan bisa ada gagal gitu. Nah jadi usaha kami dengan cara tadi dengan tali, berhubung nggak ada anunya, ada kandang paksa, jadi kami menggunakan tali. Nah kemudian setelah IB ini kami melaksanakan lagi pelaporan kami saat ini melalui Isiknas. Jadi data-data yang diperlukan itu nama petaninya, kemudian identifikasinya, jenis sapinya, kemudian straw apa yang digunakan, kemudian apalagi itu yang catatan khusus, yaitu kami memberitahu ke petani ini supaya setelah di IB ini ditunggu antara 18 sampai 21 hari, yang mana siklus birahi pada sapi biasanya kisarannya 18 sampai 21 hari. Nah apabila setelah 18-21 hari tidak menimbulkan gejala birahi atau bahasa banjarnya itu menganjik, maka kemungkinan besar sapi itu bisa jadi gitu. Nah cuma setiap 20 hari itu kami sarankan kepada petani itu supaya ada dikontrol apakah ada datang birahi atau tidak lagi gitu. Nah jadi dalam kegiatan inseminator ini selain pencatatan pemeriksaan kebuntingan, kemudian kesehatan hewan, jadi perlu ada catatan khusus, catatan reproduksi juga, yang mana catatan ini nantinya berupa kartu ternak. Jadi kartu ternak ini nantinya diserahkan ke peternak. Jadi setelah ada kegiatan, contohnya kegiatan inseminasi buatan. Jadi data yang diperlukan di peternak ini, yang pertama tuh nama pemiliknya dulu, kemudian alamatnya, kemudian nomor identifikasi, kemudian jenis kelamin, kemudian ras atau spesies sapi, kemudian kawin alam atau kawin IB, kemudian ada tanggal kawin, kemudian nama pejantannya di Indonesia, kemudian tanggal lahirnya ada, tanggal kelahiran adalah, kemudian jumlah induknya berapa, kemudian ada lagi nomor telinga sapi. Cuma sampai saat ini kan untuk telinga ini belum diterapkan gitu. Nah untuk pemasangan estek pada anunya telinga. Jadi contohnya untuk reproduksi. Nah, untuk reproduksi ini kegiatannya yaitu berupa inseminasi buatan. Jadi di inseminasi buatan tuh ada tanggal IB-nya kapan, kemudian kode semennya apa, kode straw, kemudian petugasnya siapa. Kemudian setelah itu ada lagi pemeriksaan kebuntingan. Biasanya itu dilaksanakan setelah kawin tuh 2 atau 3 bulan. Baru ada dilaksanakan PKB, pemeriksaan kebuntingan. Jadi di PKB itu ada tanggalnya apabila dilaksanakan, diagnosanya apa, positif atau negatif. Sementara itu yang kami sampaikan informasi. Terima kasih. Nama saya Ahmad Rusaini. Jabatan saya adalah kasih produksi dan pimpinan ternak. Sekarang kami menjadi pengawas bibit ternak. Dalam kaitan pelaksanaan IB ini, sebelum kami memutuskan siapa yang layak untuk mewakili HST, itu kami berpedoman pada saat ada surat pemberitahuan dari provinsi bahwa segera dilakukan penilaian inseminator. Alhamdulillah untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditunjuk provinsi itu ada 3 orang. Jadi pada waktu rapat tersebut diputuskan oleh tim peserta yang mengikuti rapat tersebut bahwa pasangan inilah yang kami tunjuk
ditunjuk untuk mengikuti lomba penilaian inseminator tingkat kabupaten. Kemudian kami berharap dengan Pak Saharani ini supaya Kabupaten HSI dapat menjadi lebih baik dari tahun-tahun 2001 kemarin. Kami sarankan dengan Pak Saharani agar mempersiapkan diri sedini mungkin supaya pada saat penilaian lomba tersebut sudah dipersiapkan secara matang. Kami juga merasa bahwa Pak Saharani ini merupakan salah satu inseminator yang mempunyai kinerja cukup baik. Beliau ini dalam melaksanakan IBI setiap tahunnya selalu konsisten, angka-angkanya tidak jauh berubah sebagaimana pencapaian pada tahun sebelumnya. Jadi pilihan ini adalah pilihan yang layak berdasarkan penilaian dari provinsi. Penilaian provinsi itu biasa menilai itu berdasarkan laporan yang ada di Siknas. Jadi setiap inseminator yang melaporkan kegiatan IBI-nya itu dimasukkan di pencatatan tersebut. Tetapi sebelum adanya Siknas pun Pak Saharani sudah aktif di dunia peternakan, membantu bidang peternakan dalam pengembangan dan peningkatan produksi ternak. Perlu diketahui Pak Saharani ini adalah seorang fungsional bahasa kami PPL lah. Nah, karena PPL itu harapan ke depan tuh agar pelaksanaan ke depan tuh lebih baik lagi. Alhamdulillah sampai saat ini Pak Saharani ini masih aktif dalam melaksanakan kegiatan ini. Perlu kami sampaikan juga, setiap inseminator yang melaksanakan pekerjaan IBI itu harus ada SIM SEMI, dan alhamdulillah karena di wewenang SEMI ini ada di kabupaten kota, maka sudah kami perbaharui SEMI-SEMI-nya tersebut sesuai dengan persyaratan yang dimiliki. Kemudian setiap tahun orang yang mau diinseminasi itu harus dibuatkan SK-nya supaya legalitas pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan oleh dinas maupun ke masyarakat, sehingga mereka yang bekerja di lapangan dapat dilindungi dengan SK tersebut. Demikian yang kami dapatkan. Mudah-mudahan info ini menambah keyakinan para penilai inseminasi buatan terhadap peserta yang kami usulkan ini. Terima kasih.